Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Halo Bu, Halo Ibu. gimana nih kabarnya hari ini? baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah, baik. Eh, tahu nggak sekarang mau belajar apa? Nggak Nggak tahu tahu Bu. ya? Tahu Bu. Datang. Kok nggak tahu? Sekarang itu kita akan belajar siklus hidup pada makhluk hidup. Ada yang tahu nggak siklus hidup itu apa? Ya, jadi di sini siklus hidup itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Nah, di sini ada gambar tuh. Gambar apa itu? Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Daur hidup kupu-kupu. Iya, jadi kupu-kupu itu pertama berasal dari awalnya itu telur, lalu larva, lalu jadi pupa atau biasa kita kenal kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Sebelum kupu-kupu dewasa itu kupu-kupu yang sedang dulu ya, ini salah kayaknya. Iya, terus jadi kupu-kupu dewasa, terus balik lagi jadi bertelur, lalu jadi larva, pupa, kupu-kupu. Lalu yang selanjutnya itu ada daur hidup belalang, katak. Ada yang mau jelasin nggak ini siklus hidup katak? Coba Halila. Halila mau jelasin nggak? Oh baik Ibu. Oh, baik Ibu, Itu itu.
Siklus hidup katak yang pertama itu ada telur. Habis itu jadi embrio. Kemudian jadi kecebong tuh Ibu ya. Iya, betul. Habis itu jadi katak kecil ya Bu. Iya, lanjut. Iya Ibu terus tumbuh jadi katak besar. Iya, Halila pintar sekali. Jadi di sini dari telur, terus berudu, katak katak sedang atau kecil, terus langsung jadi katak besar. Nah, daur hidup hewan ini dibedakan menjadi dua. Ada daur hidup tanpa metamorfosis dan ada juga daur hidup dengan metamorfosis. Pertama, Ibu akan jelasin daur hidup tanpa metamorfosis dulu ya. Daur hidup tanpa metamorfosis itu apabila tidak terjadi perubahan bentuk pada hewan untuk menjadi dewasa selain bertambah besar saja. Contohnya ayam, kucing, kambing, ikan, burung. Contoh daur hidup ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Jika dierami, telur-telur ayam akan menetas, mengeluarkan anak ayam. Anak ayam akan berkembang menjadi ayam dewasa. Anak ayam yang baru menetas memiliki bentuk kecil yang mirip dengan induknya. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya, hanya ukuran tubuhnya saja yang semakin besar dan warna bulunya yang semakin jelas. Selanjutnya ada daur hidup dengan metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, atau kepompong, dan imago. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, semut. Metamorfosis tidak sempurna, tidak lengkap, adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan hewan dewasa, yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa contohnya kecoa, katak, capung, dan belalang. Dea mau jelasin ulang nggak tadi apa yang Ibu jelasin? Yang bagian mana, Bu? Yang awal. Yang daur hidup tanpa metamorfosis. Iya, itu. Iya, Bu. Jadi, daur ulang tanpa metamorfosis itu apabila tidak terjadi perubahan bentuk pada hewan untuk menjadi dewasa selain bertambah besar saja, Bu. Kayak Contohnya? ayam,
kucing, kambing, ikan, burung. Kayak gitu, Bu. Iya. Terus yang kedua, Yang ayam, Bu. iya. Iya, Bu. Jadi ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jika dierami, telur-telur ayam akan menetas mengeluarkan anak ayam. Nah, anak ayam ini akan berkembang jadi dewasa, Bu. Terus anak ayam yang baru netas ini memiliki bentuk kecil yang mirip sama induknya, Bu. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh ayam tidak berubah bentuknya. Hanya ukurannya saja, Bu, yang semakin besar sama bulunya yang semakin jelas. Iya, bagus. Selanjutnya yang kedua. Aprilia mau jelasin nggak yang kedua? Yang kedua ada daur hidup dengan metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, atau kepompong, dan imago. Hewan yang mengalami metamorfosis mempunyai bentuk tubuh yang berbeda pada setiap tahap hidupnya. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, semut. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap ialah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan hewan dewasa atau tidak melalui tahap kepompong, yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa, contohnya kecoa, katak, capung, dan belalang. Iya, betul. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran kedua ya. Di sini ada puisi. Ibu, aku mau tanya. Ya, mau tanya apa? Kalau sapi itu masuk daur hidup kemana ya? Sapi itu masuk ke daur hidup tanpa metamorfosis. Kan sapi berkembang biak dengan vivipar ya, melahirkan. Jadi masuk ke daur hidup tanpa metamorfosis. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Baik, Ibu, terima kasih. Iya. Baik, pelajaran selanjutnya bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang puisi. Ada yang tahu nggak puisi itu apa? Karya sastra yang singkat, Bu. Ya, Ibu jelasin dulu ya. Jadi, puisi itu karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah.
Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur. Misalnya AI atau lebih dikenal dengan AB. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, kita lanjut aja kali ya. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi antara lain yang pertama ada tema. Tema yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Selanjutnya nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, mengkritik, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Siapa yang mau mimpin doa? Halilah, pimpin. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu.
Ya, pulang. Hati-hati di jalan ya.